Nih nggak dirasain. Ini ya? ke-8. Sumpah. Nggak apa-apa, dirasain dulu. Wah. When did you lose your virginity? Ini apaan sih? Kok Halo teman-teman bacot, balik lagi ke segmen kita pedas panas, makanan pedas pertanyaan panas. Kali ini kita ditemenin oleh ratu kita malam ini. Ada kakak Lucinta Luna. Hai buat para bacot-bacot lovers. Hai, I'm coming. Makasih ya udah ngaku. Iya dong. Kita lagi ada Halloween Spirit nih di Bacot TV. Bentar lagi Kak Luna akan ngebuat YouTube. Jadi kalau kalian yang nonton video ini buruan check it out. Kapan keluarnya? 3 bulan mendatang. 3 bulan mendatang karena lagi ralat. Jadi kita hari ini mau makan makanan pedes guys. Kita mau makan mie pedes dari level 1 sampai level 10. Ini mie. Gue pikir ini di tempat bedak. Oh ini mie toh. Sambal pertama kalau kita ada sambal gagal skripsi guys. Oke, mari. Mari kicap. Kalau nggak suka makan pedas gak sih kak? Suka banget. Suka banget. Ini nggak ada apa-apanya dong. Nggak ada apa-apanya. Ini tuh sambal balado cabai merah, nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada apa-apanya. Oke. Mari sebelum kita mulai kita cheers dulu dengan sponsor favorit kita, Pros Pilsner Indonesia punya. Cheers. Cheers. Enak. Oke, Karuna kan mengawali karir entertainment ini kalau nggak salah di tahun 2008 ya. Kok 2008? Lama banget, 2018. Oh, enggak, awal karir masuk entertainment. 2018 sayang, 3 2018. tahun yang baru lalu. banget ya? Oh, 2018. Dulu kalau nggak salah pernah masuk yang acara B-Man itu. Kata siapa? Kata siapa? Kalah ya? Bukan, itu bukan aku. Oh, itu bukan kamu? Iya. Oke. Jangan terkecoh sama yang namanya gosip-gosip di luar sana tanpa tahu kejelasannya. Oke. Iya kan? Coba lihat di layar kaca tuh. Mana emang mirip coba? Emang mirip coba lagi begini emang ini mirip beneran ya bukan? Kan? Bukan. Oh. Bukan. Bukan itu. Oh, ini beneran bukan? Bukan aku nggak kenal sama dia. Aku 2008, aku masih di London sama suami aku yang pertama. Iya, aku masih di London sama suami aku pertama. Oke, berarti Kak Luna pertama kali masuk entertainment 2018 itu gimana ceritanya? Siapa yang kayak pertama kali bukain pintu? 2018 itu sebetulnya sih aku mulai karirnya sebetulnya 2016. Aku waktu itu duet lagu dangdut sama temen aku. Cuma nggak laku. Akhirnya udahlah, karena nggak laku, buang-buang duit juga ya, buang-buang rekaman juga. Akhirnya aku off lagi, tunggu lagi 2 tahun yang akan datang 2018. Ketemu udah tuh aku sama temen duet aku. Enak banget. Enak banget sendawa. Ketemu sama temen duet aku. Akhirnya duet lagi. Karena lagunya enak, dipanggil aku ke stasiun TV. Aku lagunya enak, ditanya gini-gini. Nah ya udah, coba kamu nyanyi, kita nyanyi dah tuh secara live. Oh suaranya bagus. Dipanggil lagi, terus tiba-tiba handphone aku hilang. Handphone aku hilang. Ternyata ada yang nyebarin video aku sama salah satu aktor ternama di Indonesia yang paling ganteng kesebar. Nah itulah mulai terbukanya. Jadi bantu loncatannya itu dari HP-nya dicuri. Iya, hilang. Iya, aku lagi naik busway waktu itu. Hilang di busway. Terus jadi abis itu diundang ke stasiun TV dan lain-lain. Tapi bukan sebagai penyanyi dangdut dong. Iya, bukan sebagai penyanyi dangdut. Jadi seiring berjalannya waktu,
dari kasusnya pada saat handphone aku hilang, terus aku sering deket sama beberapa aktor karena kan di handphone aku yang lama itu kan sebetulnya ada galeri-galeri di mana aku sama mantan-mantan aku semua aib-aib di situ ya? Iya, bukan semua aib-aib sih, justru itu prestasi aku. Oh iya, prestasi. Iya dong, ya, belum jadi artis, tapi aku tuh banyak tidur sama para artis. Iya. Itu prestasi aku. Cuma itu sebetulnya ya balik lagi kepada pihak aku sama pihak para artis yang bilang jangan dibocorin ya. Iya, aku nggak akan bocorin kok. Cuma aku simpen aja di HP-nya kan. Cuma aku simpen aja ya. Di handphonenya beliau juga banyak kok. Iya. Foto-foto kita berdua, aku lagi di ranjang, lagi tempat tidur, lagi di mana gitu. Ya kan, lagi pangku-pangkuan. Ya kan, cuma kan posisi banyak itu udah aku sebutin kan di episode-episode sebelumnya kan banyak. Tahun-tahun yang lalu. Ya kan, dari ML, dari AA, dari EG, dari ZL, ya kan, terus dari CA, dari DW, terus dari RM, banyak banget. Keren. Banyak banget. Dulu waktu aku belum jadi artis, aku kembang desa. Oh, kembang desa? Aku kembang desa, iya dong. Cowok ketemu aku bertekuk lutut. Nggak tahu kenapa ya. Makanya pakai baju kayak gini kan, sekarang jadi kayak ratu gitu. Oke, kalau Luna ini kita ada sambal jempol netizen. Kenapa dibilang sambal jempol netizen? Karena jempol netizen tuh sangat ini ya. Sangat agak kadang-kadang tuh agak ngeri banget ya. Agak Gimana, tapi kalau Luna sama netizen gimana? Ada cerita-cerita mengesankan nggak? Dulu pada saat waktu aku lagi bentar ya, aku up dulu. Ini dulu tuh ya, waktu aku lagi tenar-tenarnya. Kapan ini, kapan? 2018. Jadi udah sering berjalannya waktu, aku udah banyak ya digosipin sama ini itu. Akhirnya ada teman aku, mantan temen ya, tiba-tiba dia nggak suka sama aku. Carilah aib-aib aku. Padahal tuh ya aku tuh sama dia tuh baik banget, ya kan? Aku tuh nggak pernah punya salah sama aku. Dia buat cerita fitnah. Dibilang katanya tuh aku tuh transgender. Yang digosipin yang tadi itu. Iya. Di situ akhirnya netizen tuh banyak yang bilang, kok ternyata kamu tuh aslinya bencong ya, transgender ya, tapi kok kamu udah operasi, kok kamu nggak mau ngaku. Jelas-jelas itu bukan aku, ya dong. Secara umum gini loh, kalau misalnya itu bukan aku, yang ngapain aku harus ngaku? Iya, benar. Kenapa lo harus maksa gue ngaku? Kan netizen tuh kadang netizen tuh ngeri banget gitu loh. Makanya aku tuh nyebut netizen tuh netizen Maha Esa. Ya kan, berkuasa, iya, tetap aja netizen, apapun netizen. Ya enggak, isinya tuh semua di Instagram aku tuh bulian, semua temen netizen. Kalau aku mau balik lagi deh, jadi pas yang dangdut itu kalau nggak salah namanya Dua Bunga. Iya. Itu yang pertama, itu yang Kaluna buat single ke stasiun TV mulai terkenal tuh dari Dua Bunga itu. Dan dari situlah aku dipanggil-panggil dong ke Tenggarong, Samarinda, ke Papua, ke Malaysia. Terus ke mana lagi, ke Bali, sampai keluar negeri? Iya dong, kita konser dong, ya nggak sih? Dua Bunga itu kan terkenal karena ada Lucinta Luna yang istilahnya itu sensasinya ada, kontroversinya ada, ya kan? Teman duet aku tuh sebetulnya yang satu lagi tuh, dia tuh nggak bisa apa-apa. Iya, aku jujur aja, belak-belakan aja dong. Karena Dua Bunga itu ya, yang paling kuat mentalnya tuh aku, mental baja. Dibully tapi aku tetap kuat, ya kan? Disakitin, aku tetap naik, ya enggak? Malah tambah naik lagi ya? Tambah naik, begitu. Pas itu partnernya siapa namanya? Namanya Ratna ya? Ratna Pandita ya? RM, RFP. Terus bubarnya tuh kenapa sih? Bubarnya pada saat itu karena aku udah nggak cocok lagi sama dia. Ya sampai waktu itu aku juga sempat musuhan sama dia ya, terus blok-blokan. Ya untuk sekarang sih aku sih sebenarnya udah nggak marah lagi sama dia gitu. Kita ada videonya nih, aku mau kasih lihat Dua Bunga ke pemirsa-pemirsa sekalian. Gedein. Asik. Ini 2018 nih. 2018. Keren sih. Keren kan, lagi seksi-seksinya loh itu. Ya kan? Cantik ya kayak Kangen nggak kamu? Apa? Kangen nggak masa-masa itu? Kangen sih, sampai saat ini pun aku masih sering nyanyiin sih kalau misalnya aku lagi ada panggilan-panggilan. Kan sekarang lagi PPKM ya, ya paling kalau untuk acara-acara nggak terlalu banget padat. Ya paling kalau acara kawinan, acara ulang tahun aku dipanggil, ya aku sering nyanyiin lagu itu. Kedepannya tuh mau ngapain kalau di dunia entertainment? Apa ya, aku main film udah, ya. Main FTV udah.
Cuma iklan yang belum. Gak tau iklan ada nggak sih yang mau manggil gue gitu ya? Pengen deh gue ngiklanin apa? Cuma endorse-endorsean doang. Gitu, pengen sekali-kali iklan di TV ya kan? Depannya aku tuh pengen banget gini loh, aku tuh ngerasa aku waktu menapak karir aku untuk menjadi sampai saat ini tuh benar-benar butuh perjuangan. Banget ya. Dibully, dihujat. Aku tuh pengen deh, aku punya uang, aku ngumpul-ngumpul, aku pengen bikin rumah studio kayak PH Production House. Aku tuh pengen bikin seperti itu. Ya aku pengen menampilkan talent-talent baru ini. Yuk, nggak apa-apa yuk. Ya nggak ngasih jalan buat yang menciptakan lapangan baru-baru. kerja untuk yang baru-baru. Itu sih impian aku dari dulu. Begitu satu lagi, menikah sama artis luar negeri. Oh ya, menikah sama artis luar negeri. Siapa kalau udah bisa pilih siapa? Aku pengen menikah sama yang main film Squid Game itu tuh, yang lagi ini yang jadi mana? Yang jadi polisinya, yang nyamar jadi itunya. Oh, yang itu. topengnya. Kita ada sambal teman aja. Ya ini kita ada sambal mata. Sambal mata. Kaluna kalau misalnya dibilang gitu kayak, kita temenan aja ya gitu, sering nggak? Atau Kaluna yang bilang kayak, kita temenan aja ya? Aku yang suka bilang begitu. Gimana? Enak? Enak banget. Ini sih aku suka. Enak ya? Cheers. Nggak tahu kenapa aku suka banget sambal mata ya. Oke Kaluna, kita sekarang ada games. Oke, jadi ini kita buat ceritanya Kaluna, isi DM Kaluna tuh seperti ini. Ada Manos Punjabi bilang, kapan main film DMD? Ada Om Sandi bilang, besok ada waktu gak kantor saya? Ada Caitlyn Jenner, hey baby girl. Dan Kaluna cuman boleh bales 4 dari sini. Oke. Pertama. Ya, yang pertama. Richard Kiel. Kenapa Richard Kyle? Jadi kalau di antara yang lain, aku agak surprise sih kenapa Richard Kyle duluan. Ya karena waktu itu sebelum sama Jedar, gue tuh dulu sama Richard Kyle hubungan baik, DM-an juga oke gitu ya. Sebelum gue jadi Eftong pun hampir sama dia mau ketemuan gitu. Oke, nomor 2. Nomor 2 pastinya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno? Iya. Ya kali aja tiba-tiba diajak ke kantornya dia, gue dipilih jadi apa gitu ya kan? Duta Ambasador Pariwisata, iya, ya kan? Sih? Kapan lagi coba? Oke, Ketiga Manoj Punjabi, oke. Manos Punjabi, kapan mau main film? Kamu boleh apa Kaluna? Oh iya, boleh. Apa sih kalau manggil orang India? Nah, Bapak apa sih Mister? Babu, ya, ayo kita ketemu yuk, yaudah yuk. Terserah aku mau jadi peran apa, peran hantu, Suzana, is oke. Apa aja ya? Apa aja. Keempat, Sandi Purnamasari. Kali aja gue mau jadi BA kan, biar langsing, ya nggak sih? Iya, cuan gitu. Tapi tetap yang pertama, laki. Yang pertama laki. Itu laki dulu. Tapi Caitlyn Jenner gitu nggak masuk top 4 itu? Oh, gue tadi nggak lihat, mata gue agak minus sih. Boleh lah dia masuk. Iya kan? Masuk Caitlyn Jenner keren dulu. Banget, apalagi bisa collab. Iya, Caitlyn Jenner dulu. Ya, gue ralat Caitlyn Jenner dulu. Jadi yang terakhir keluar tuh? Iya, yang terakhir Caitlyn Jenner. Ya nggak apa-apa, kali aja gue bisa diundang kan, ya nggak sih? Bisa jadi Kardashian family. Iya, family lumayan jadi pembantunya dulu kan. Begitu. Let's go, kita keempat kita ada sambal kapan nikah. Kapan nikah? Kalau Kaluna suka ditanyain kapan nikah? Aku udah nikah. Oh, kamu udah nikah? Udah nikah, udah janda malah. Aku udah janda, iya, janda. Pernah nggak sih dengar berita nikah cuma seminggu habis itu langsung cerai? Kim Kardashian seminggu. Itu Awal Cinta Luna. Cuma ada 2 di dunia ini. Kenapa itu? Newsnya kenapa itu Kaluna? Makan dulu. Ya. Jadi, gue kenalan sama cowok itu. Sebut aja namanya Joko ya. Gue kenalan sama si Joko di Tinder. Minum dulu. Cheers. Kenalin Tinder, ketemuan yuk. Ingat gue ketemu di Citos, Starbucks. Ya udah ketemu sama dia. Oh yes you, ya I'm you Kangkang. Udah kayak gitu kan. Oh iya you, bingung kan. Duduk, udah kenalan sama dia. Ini kayaknya oke banget nih, lumayan kan dari bibit bobotnya. Ya udah. Orang apa Kaluna? Dia orang Pakistan, mix Amerika. Oh wow. Dia kuliah di Depok tuh, apa sih namanya? UI ya? UI ya. Oke, after meet, kita nonton. Habis nonton,
Kan ini kayak enak banget gitu loh, nonton dari deketan. Habis itu langsung gue coba. Gue coba main ke apartemenku. Apartemen gue waktu itu di Paku Buwono Teras, kan udah cerita malu kan. Tempat gue tuh isinya tuh ertong-ertong semua. Udah main tuh pak-puk. Gedong dong kantinnya. Ya kan, gue coba, aku endul banget. Gitu, ya udah, akhirnya gue cocok. Dia nggak tahu siapa gue. Nggak tahu siapa gue sebenarnya, ya kan. Setiap jalan ke mall, kemanapun, kok banyak dong pada minta foto sama gue. Dia nanya, what is you? Dia nanya, kamu tuh sebetulnya siapa? Aku bukan siapa, saya tuh cuma model, aku bilang gitu. Kok banyak sih orang yang pada minta foto sama kamu? Kamu artis ya? Enggak, aku bukan artis kok. Kok banyak banget yang minta foto sama kamu? Lebih dari 10 loh. Cek aja aku di Google. Cek dong gue di Google. Dia bilang, oh kayaknya kamu artis. Terus kalau aku artis kenapa? Aku bilang, aku tuh orangnya nggak pernah ngasih tahu ke semua orang, apalagi kalau kepada pasangan ya. Aku tuh pengen tahu seberapa sayangnya sih lu tuh sama gue. Iya, dengan gitu. tidak usah ada artis-artisnya gitu. Akhirnya cocok. Aku tuh perjalanan pacaran sama dia cuma 2 minggu. Langsung kawin Diajak dong. nikah langsung? Langsung nikah. Alhamdulillah syah waktu itu kan ada kan tayangannya. Udah nikah. Honeymoon dong gue di Bandung. Udah ada tuh niat pengen bikin anak. Tapi nggak jadi. Terus tiba-tiba follower dia makin banyak dong. Dari follower dia cuma 200 perak, akhirnya jadi 265k. Sini handphone kamu, aku cek di DM-nya. Kamu kemarin kemana? Aku kemarin tuh kuliah. Ada yang DM sama aku. Kamu kenal nggak sama ini? Aku nggak kenal sama ini handphone kamu. Oh, kamu janjian sama dia, DM-nya itu sama. Nama-namanya dari handphone gue juga. Ketemuan. Berarti benar dong selama ini. Oh, berarti selama ini lu selingkuh sama gue. Get out in my apartment. Go! Seminggu tuh? Seminggu doang. Udah, gue bisa cerai. Talak gue. Dia talak gue doang akhirnya. Zaman dulu pas sekolah tuh, kalau orangnya kayak gimana ya? Kayaknya ada yang ngeralat nama gue tuh bukan Muhammad Fatah. Ayuna Putri. Salah, gue juga STM, tapi bukan Muhammad Fatah. Ayuna Putri. Ya oke, Ayuna Putri dulu di STM kayak gimana kalau Jadi waktu di STM itu, gue di AC. Ya dong bagian kayak spare part gitu. Gue tuh nggak terjun lapangan gitu. Jadi kalau misalnya orang butuh kayak spare part, kayak minta busi dong. Terus minta ini dong, apa namanya? Kayak pelek. Oh ya udah nanti gue yang ngasih gitu. Terus gue pakai komputer. Begitu. Tapi Kaluna nyaman gak sih dulu pas sekolah ke STM kan kalau nggak salah itu banyak sekolah cowok kan ya? Atau enggak ya? Enggak juga. Dulu tuh terkenal kan ditakutin karena sekolah cowok dan suka tawuran. Tapi seiring berjalannya waktu tuh banyak juga kok cewek-cewek yang sekolah di situ. Iya dong, karena kita tuh bisa mengubah pola. Nggak semua cewek tuh bisa sekolah kayak di SMA, di SMIP, di SMK. Di STM pun juga banyak cewek-cewek karena dia tuh kayak punya apa ya? Punya pikiran yang lebih luas lagi. Gitu. Banyak kok teman-teman aku cewek yang lebih terbuka. Banyak kok teman-teman aku cewek yang bisa menciptakan. Dia tuh bisa bikin robot, bisa bikin ini. Gitu. Kalau aku tuh bisa bikin cerot. Iya tuh sama laki-laki. Terus dulu kalau nggak salah Kaluna tuh sering bawa make up kan ke sekolah. Siapa sih yang ngebocorin itu semua? Iya nggak bener gak tapi? Kaluna suka bawa make up kan? Aku suka bawa make up. Kan di sekolah tuh ada yang namanya MOS ya. Ya dong, MOS ada kakak kelas juga. Terus di sekolah gue itu dibagi. Jadi ada yang A sama B, kelas 1A sama kelas 1B. Jadi 1A itu 30, 1B itu 30. Digabungin sama dari itu 9 jurusan. Dari MO, MP, AV, itu singkatannya kayak mekanik otomotif, mesin berkakas, audio video, listrik instalasi, konstruksi bangunan, sampai 9 jurusan. Itu lapangannya gede banget, luas banget. Kayak di film. Film Squid Game. Kayak di film Squid Game gitu, luas banget ya kan. Nah di situ dipertemukan pada saat lagi MOS tuh ribuan siswa baru di situ. Dan gue ngeliat tuh, ya Allah, di sini ceweknya bisa hitung jari ya. Ada kali misalnya 20 doang dibanding 1000, 2000 lah. Terus pas lagi MOS itu dilihat-lihat dong, karena kan kita berbentuk lingkaran di lapangan yang luas banget. Kok ini ada cowok yang blasteran gitu kan. Tapi kok dia tinggalnya di Priuk. Itu kan sekolahnya di Priuk. Ya kan di Priuk Cilincing, Cakung gitu.
kok ini ada blasteran, mukanya bule-bule banget. Disitulah gue mulai suka sama dia, tapi dia nggak tahu kalau gue suka sama dia. Ya udah besok-besok gue sering bawa make up, makanya sering banget disidak, diambil-ambilin. Akhirnya gue beli lagi besok, ketahuan diambil lagi. Yang keempat guys, kita ada sambal di PHK. Oke, mari. Enak. Ini ada foto geng-geng Kak Luna. Kita bisa disebutin nggak sih satu-satu namanya? Yang itu, bule itu pacarnya teman aku, si Giska Amelia. Sekarang udah lost kontak. Yang di tengah? Yang tengah itu Dokter Siska. Oh, itu Dokter Siska? Iya, sekarang udah lost kontak. Kanannya? Yang Kanannya itu, Kaluna ya? Yang pakai baju itu Kaluna bukan? itu aku. Iya kan? Yang paling cantik kan? Asik. Kan Kaluna sempet ngomong banyak pertemanan toksik, ya kan? Pertemanan toksik menurut Kaluna tuh kayak gimana sih? Pertemanan toksik itu adalah, kalau menurut versi gue ya, dia itu teman yang cuma pengen berteman sama gue di saat gue tuh lagi naik-naiknya, di saat gue tuh lagi banyak uang, di saat gue tuh lagi banyak banget, apa ya, diceritakan sama khalayak orang. Akhirnya dia tuh mau berteman sama gue, cuma pengen ngambil keuntungan dari gue. Itu toksik namanya. Di saat gue di sekolah, menghilang, menjauh, dan lebih parahnya menghujat gue, menikam gue dari belakang. Gitu. Terus kalau Kaluna bisa ada pesan nggak buat yang tengah gitu, mau bilang terima kasih atau apa udah ada di hidup Kaluna selama ini? Untuk teman-teman aku ya, buat Randi, Rizky, Helen, Bunda Jengker, Mutiara, dan teman-teman aku yang lainnya yang nggak bisa aku sebutin, yang aku cuma berpesan terima kasih banyak udah mau menjadi teman aku di saat aku lagi naik-naiknya, di saat aku lagi masuk ke sekolahnya, di saat aku lagi minta tolongnya kau bantuin aku, di saat aku pulang sekolah pun kau menjemput aku. Sampai saat ini kau selalu menemani aku, kalian aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Ya, di sini aku belum bisa ngasih balasan jasa apapun buat kalian, tapi aku minta tolong doanya. Semoga kita tetap menjadi teman-teman yang solid. Dan bukan sekedar teman aja, tapi udah kayak keluarga. Gitu. Keren. Jadi inget ya guys, buat kalian pemirsa sekalian, kalau misalnya nyari temen tuh yang benar. Iya. Jangan cuma asal seru ini aja. bukan buat gue aja ya, buat lu juga. Iya, pasti. Ya kan? Punya teman baru, lihat-lihat dulu, ya nggak? Ya. Pastiin dulu mereka itu tulus, mereka itu benar-benar punya arah yang baik. Begitu. Iya, jangan serius-serius banget. Kita ada segmen namanya butuh penjelasan. Oke? Maksudnya? Ini nanti Kaluna bisa lihat dari sini. Jadi kita ngasih, ini tuh salah satu gambar yang kita dapat. Tapi penjelasannya kurang ada. Dan orang-orang tuh nggak tahu itu apa gitu. Ini Kaluna tuh lagi masukin audisi buat acting atau Bukan. atau gimana ya? Bukan, namanya dulu aku lagi melendungnya kan aku lagi ngisi. Aku lagi ngisi itu kan aku sering dong ngalamin gejala yang namanya morning sick. Iya kan? Nah, morning sick aku di hari pertama morning sick is okay, normal. Di hari kedua morning sick normal juga. Di hari ke-10 nggak normal, makanya aku dilarikan ke rumah sakit. Karena nggak normal itu kenapa? Sakit? Iya, aku nggak bangun-bangun. Beneran nggak bangun? Nggak bangun. Pas dibawa ke rumah sakit, aku bangun, kok tiba-tiba aku udah kayak mau dioperasi kayak gini. Tadinya mau diangkat. Mau dioperasi? Mau diangkat dong. Iya, karena kan aku udah nggak kuat dong gue, ya nggak sih? Tapi akhirnya pas gue bangun, aku mohon dok, jangan. Aku masih mau bertanggung jawab, gitu. Karena kan aku masih mencari calon papa baru. Begitu, ya itulah kesimpulannya. Oh, itu. Jadi morning sickness ya? Morning sickness. Morning sickness yang sudah kelebihan. Kita ke sambal ke-6. Kocok-kocok. Sambal janji manis mantan. Janji apa nih Kaluna yang paling asik, yang paling kayak sampai sekarang kayak aduh gue nggak percaya nih, gue bisa percaya itu. Nikahin. Udah berapa kali loh dibilang kayak gitu Kaluna? Mantan gue tuh banyak, 28 aktor. Mau nikahin gue janji semua, mana? Apalagi sampai ZL itu, mana?
Di sini kita mau ngomongin keluarga Kaluna. Di sosok keluarga tuh Kaluna tuh seperti apa? Punya nama kecil gak? Nama kecilnya apa? Aku terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Tidak mampu, terus yang jauh dari pelosok. 9 bersaudara, aku anak ke-8. Terus semua kakak-kakak aku udah pada nikah juga, udah pada sukses juga. Terus pada saat gue jadi artis, gue kena musibah. Mamaku meninggal di 2018, di bulan Maret. Pas aku lagi jaya-jayanya dan aku lagi konser waktu itu di Bandung. Itu sedih banget dong. Lagi konser di Bandung, mamaku meninggal. Aku nggak bisa cancel, ya kan? Karena itu udah kontrak dari surat-surat perjanjian. Terus meninggal jam 12 siang. Baru sampai Bandung, aku langsung pulang lagi ke Jakarta. Lagi macet-macetnya, diantar sama patwal. Akhirnya mamaku udah langsung dikubur. Dan sampai saat ini pun juga aku sama keluarga aku masih berhubungan baik. Tapi ya, kita punya perjanjian. Ya udah lu punya hidup dengan dunia lu. Tapi tolong dong jangan suka ekspos dari keluarga gitu. Karena ini emang udah dari itikat baik dari keluarga aku juga. Gitu. Jadi makanya kan banyak yang bilang sama aku, lu udah tuh sama keluarga nggak deket ya? Aku deket banget. Bahkan keluarga aku sering main ke rumah aku nginep. Terus Kaluna, aku mau tau dong kayak kenangan terindah gitu sama keluarga Kaluna tuh yang Kaluna selalu inget tuh apa? Pas Lebaran. Pas Lebaran? Ya kan gue muslim ya, jadi kalau Lebaran tuh ada momen dimana tuh kita tuh ngumpul sekeluarga. Udah gitu banyak banget omongan-omongan dari keluarga aku, sehat. Terus pasti yang selalu diomongin sama mama aku, kapan kawin kayak sambal lo ini ya, kayak sambalnya ini kan. Nikah. Bentar ya ma, belum ada yang cocok. Lu mah setiap lebaran pasti deh bawa cowok, tapi nggak pernah pas gitu. Jadi setiap tahunnya pasti selalu ganti-ganti cowok. Sebetulnya yang benar yang mana? Ya sebetulnya kembali lagi sama gue dan pasangan ya kan. Karena gue tuh orangnya kalau misalnya udah menyukai pasangan gue akan bucin, kelihatan banget gue yang bucin. Bahkan kalau udah sama pasangan, gue tuh rela gue nggak makan besok demi pasangan gue. Iya dong, gue tuh lebih bucin banget, gue berkorban dong. Lu mau buka usaha, gue bukain usaha. Lu ulang tahun, gue beliin moge. Keluarga lu ada yang bokap lu ada yang sakit, gue yang biayain. Nyokap lu butuh uang, gue yang biayain. Sebenarnya gue jadi apa sih? Ya nggak sih? Cuma dia modalin janji doang, ya kita bakal nikah. Oke sih, gue dikenalin sama keluarganya dia, tapi kan cuma sekedar dikenalin doang. Tapi gue nggak tahu kalau gue cuma buat mesin ATM doang. Sangat-sangat dalam. Sangat-sangat dalam. Ini sebenarnya serius nggak sih? Iya, serius banget. Jangan terlalu serius lah. Oke. Yang di tengah, yang pas masa kecil tuh Kaluna? Iya, itu aku. Itu Kaluna ya? Iya. Lucu loh. Lucu ya? Rambutnya lumayan panjang. Iya, cewek-cewek tomboy ya kan. Iya. Dan ini Kaluna tuh sempet datang berarti pas mama udah sakit. Iya, aku minta izin bertahan ya ma ya. Ini Luna soalnya mau cari uang, lagi naik-naiknya, doain ya Luna ya. Dia selalu bisikin aku hati-hati, baca Bismillah sebelum berangkat. Itu yang sampai sekarang aku lakuin. Mamaku selalu bilang kayak gitu. Oke, ini 6, 7 ya. Sambal mulut mertua. Oke. Kaluna, ini kita ke topik yang Kaluna tadi ngomongin cinta mati bucin banget ini dengan bule asal Turki, bener gak sih? Baru banget putus. Oh, ini baru banget putus? Baru banget putus. Ke Bali, dijemput sama dia. Oh, ke Bali nih kemarin ini? Kemarin ke Bali, jemput sama dia. Kok ada yang aneh gitu loh. Biasanya, lu jemput sama gue tuh tepat waktu. Pas tiba-tiba dia jemput gue tuh, gue yang nunggu. Ini baru datang, kamu dari mana gitu? Bentar ya, aku ada kerjaan, gitu. Sampai di Bali itu kan gue syuting. Gue niat ke Bali untuk syuting. Habis syuting, besoknya itu gue mau ajak ketemu, tapi dia nggak mau ketemu sama gue. Oh ya udah, dia kerja. Akhirnya apa? Ada yang ngirimin dong fans gue. Kaluna, ini pacar Kaluna ya? Mana? Oh gitu, ya udah. Di situ ya udah. Oh lagi sama orang lain. Gitu. Sudah lah ya. Aku mau tahu dong Kaluna, tiba-tiba Kaluna tuh kayak gimana sih? Gue tuh ngerasa kayak gue tuh sayang, gue udah kayak Tante Girang ya. Jadi gue tuh pengen tuh nyari yang berondong. Kayak Matthew. Kayak Matthew, kayak lo. Oh, oke. Pokoknya yang berondong, yang ganteng.
Ya, mau lu artis, mau lu bukan artis gak apa-apa. Selama lu deket tante, lu aman. Oke. Lu gak usah kerja, gue yang kerja. Asik. Udah, sertifikat lu pegang aja. Asik. Kunci mobil lu pegang aja, lu mau apa lagi? Udah, tante yang bekerja. Asik. Intinya lu harus ganteng, lu harus respect, lu masih muda, dan lu harus nurut sama omongan tante. Gimana nurutnya tuh apa aja sih? Kalau Iya. tuh kayak Aku tuh orangnya manja. Jadi gue pengen lu tuh harus tahu gue tuh sukanya Kemanjaannya. apa. Iya, pengennya kayak gimana. Dan gue tuh suka kalau main sama pasangan bisa 5 kali main dalam sehari. Begitu. tapi harus berondong nih sekarang atau enggak? Enggak juga sih. Aku sih kalau masalah umur sih enggak, yang penting intinya harus ganteng. Udah gitu harus bisa memikat gue. Gue tuh orangnya gampang banget. Orang kalau bisa tiba-tiba kenal sama gue tuh dari tatapan mata aja nih. Oh, lu dan mikat gue, lu bikin gue dulu udah gue langsung luluh. Dek, ATM kakak ada berapa isinya? Oh ya udah, panggil dia. Dek, kamu ukuran baju kamu berapa? Ukuran sempak kamu berapa? Yuk, ke Gucci yuk, ke LV yuk. Aku kayak gitu orangnya, aku nggak malu. Kalau misalnya Kaluna ketemu dengan cowok baru, gimana sih Kaluna ngejelasinnya ke mereka kalau misalnya Kaluna tuh kayak sedikit berbeda gitu dengan wanita-wanita lain? Enggak, kalau tahun lalu ya, zaman-zaman dulu gue belum jadi artis, sama sekarang tuh beda banget. Zaman-zaman dulu nih, cowok deket-deket aku kan dia kan nggak tahu personality gue ya, nggak tahu siapa gue. Bahkan kalau lu ngetik nama gue di Google nggak ada. Ya lebih kan? gampang jauh. Lebih gampang, lebih gampang banget, ya kan? Bahkan tuh gue kalau di Tinder match mulu, ketemu mulu, ya kan? Kalau sekarang tuh agak susah, Wak. Iya dong. Karena sebetulnya gini ya. Tinggal di Google, Iya, dengan gosip-gosip yang ada. Kadang tuh untuk menjelaskan aja, kadang aku sampai bosan, males tau nggak? Kenapa sih? Bener nggak sih kamu tuh yang digosipkan seperti ini? Soalnya aku searching nama kamu. Kamu lebih percaya sama gosip? Kadang aku tinggal rasa ya Allah, aku kayak gini banget ya. Susah banget untuk tahun 2020, tahun 2019 sama 2018 itu aku agak susah karena kan nama aku lagi naik-naiknya, gosip-gosip aku yang menerpa dibilang aku katanya transgender lah. Itu sebetulnya membuat akhirnya tuh aku tuh sama laki-laki tuh jadi kayak renggang gitu loh. Sampai aktor-aktor yang udah pernah sama aku sampai di-blok-blokin, bayangin gak sih? Sedih gak sih, Wak, kayak gitu? Menjelaskan aja udah susah ya. Menjelaskan aja udah susah. Apalagi dia ngebaca di internet A, B, C, D, E gitu dan enggak kok, aku nggak kayak gitu. Itu kan udah susah banget kan. Kalau aku udah ngomong itu bukan aku, tapi kok diberitain itu bukan aku. Sampai aku 3 kali ngomong itu bukan aku, itu terserah lu ganti yang lain deh. Dia bilang itu bukan aku. Kalau lu nggak mau, kalau lu percaya atau nggak percaya, ketemu deh gue. Ketemu gue yuk, lu mau di hotel mana? Gue yang bayarin di Fairmont, Mulia. Gue yang sewain deh. Ayo, gue telanjang nih demi lu nih. Lu lihat gue, kelihatan nggak? Ada dong beberapa, banyak sih. Iya, gimana coba. Udah ketemu di hotel gitu, gue telanjang. Oh, berarti pasti kayak ini bener gak gitu? Iya, karena aku telanjang depan dia. Oh, dia selama ini berita-berita tuh suka banyak yang bohong. Ya iyalah, berita-berita tuh banyak yang bohong karena apa? Karena kan mereka juga cari uang. Dia cari uang dengan menyebarkan berita-berita hoax. Jadi lu percaya sama dia. Ya sekarang selalu nih, ini gue udah telanjang nih. Iya, pas gue telanjang dia ngaceng. tapi kalau Luna kayak kan kadang-kadang kalau Luna masih kayak suaranya nih sangat menggelegar gitu ya. Terus lu percaya dengan semua ini? Enggak, aku nggak percaya. Tahun lalu tuh gue tuh nggak ada suara kayak gini karena gue masuk sekolah. Kan gue udah bilang, gue masuk sekolah. Teman-teman gue yang dulu mana yang gue bangga-banggain, teman-teman gue yang toksik. Nggak ada yang jengukin gue, cuman beberapa teman gue tuh nggak ada teman. Apalagi COVID pun aja ya, itu tuh nggak ada yang boleh ngejenguk ke dalam rutan itu. Nggak punya teman, gue sedih dong. Akhirnya apa? Gue berteman sama setan yang ada di rutan itu. Nah akhirnya gue tuh punya kodam. Nah ini sampai saat ini tuh ada kodam gue. Kodam gue di sini. Oh ini jadi suara kodamnya? Iya, gue berteman sama kodam. Iya, sampai saat ini. Begitu, jadi lu gak usah, maksud lu percaya sih kalau gue cowok, gue tuh bukan cowok. Aku cuma menanyakan, kita kan di sini kita interview, kita nanya gitu. Nggak apa-apa kan kalau Luna klarifikasi? Gak apa-apa, ini gue klarifikasi, karena kan gue juga udah ngomong di podcastnya Kak Igun, di podcastnya si Uus, banyak kan, gue juga udah ngomong di si Ayu Ting Ting, gue ngomong begitu. Capek gak tapi?
Apa? Ditanyain kayak gitu terus. Capek juga sih. Capek ya? Kayaknya bahkan kan gue tuh pengen banget ngomong pakai suara kodam. Iya. Saking gue capeknya. Gue tuh ngerasa kayak gue tuh kayak nggak dihargain gitu loh. Iya nggak sih? Capek tau, capek banget beneran. Capek banget tau nggak sih? Gitu. Tapi kalau udah keren banget sih, bisa kayak switch gitu. Iya, jadi gue tuh udah punya perjanjian ya sama kodam gue ya. Gimana untuk di saat gue nanti keluar dari penjara, biar supaya naik lagi, kita bikin impersonate. Iya dong, kan ada Rina Nose, dia bisa memperagakan suara-suara siapa aja. Nah, gimana sih coba kalau misalnya gue kerja sama kodam gue bikin impersonate gitu, makanya gue pakai suara-suara laki. Ya itulah impersonate gitu. Keren kan? Entertainer ini. Keren kan? Ya. Nah, begitu. Jadi yang ada dalam tubuh gue, di dalam tubuh gue ini Lu Cinta Luna sama kodam gue. Begitu. Cabai nomor 8 kita ada sambal ditikung teman. Gimana Kak Luna? Ditikung teman? Apa tanggapannya tentang itu? Udah biasa. Udah biasa, jangan kan tikung teman, tikung mantan pun juga banyak. Ya, udah biasa. Ngoper-ngoperan. Udah biasa. Ini ngomong-ngomong, mie-nya nggak lodoh ya, meskipun udah lama ya, kita tuh udah berapa jam loh ini, ya nggak sih? Oke Kak Lun, pasti banyak juga yang sering di-hate, di komen jelek, ini, itu. Gimana caranya Kak Luna bisa ngelewatin itu semua sekarang dan tetap kuat? Apa rahasianya? Depresi, dibully. Sempat pengen bunuh diri. Karena gini, dari tahun 2018 sampai saat ini pun, gue tuh dibully itu nggak akan ada habisnya. Ya kan? Sempat ada rasa mau bunuh diri. Tapi gue mikir lagi, gue bunuh diri, selesai semua, tapi gue yang dosa. Iya, Masuk neraka. mereka yang seneng malah. Mereka yang seneng. Cobalah gue introspeksi lagi. Untuk menanggapinya gue dibully supaya gue nggak depresi, ya udahlah gue diemin aja, gue doain aja, dan gue tuh membuktikan sama yang ngebully gue bahwasannya lo ngebully gue mau sampai kapan? Emang lo gue gaji? Enggak kan, nggak dapet duit, kan yang ada lo ngabisin kuota, ya nggak? Kedepannya gue akan ngebuktiin, oke lah, gue bisa kok dari kontroversi, dari sensasi menjadi prestasi. Iya benar. Kok pedes ya, Wah? Terus lagi deh. Cus. Ini yang keberapa Dirasain. Kelapanya? Ini ke-8. Sumpah. Nggak apa-apa, dirasain dulu. Wah! Itu gue tuh udah biasa. Yang namanya dikritik, dihujat, diinjek-injek, dibully sama netizen. Bahkan ketemu langsung sama netizen ya. Gue udah teriakin dong. Tis lu. Anjay, pedes banget. Gimana caranya Kak Luna bisa pakai itu terus-terusan gitu? Dan nggak mikirin, udahlah pikiran emosi gue nanti deh, itu pikiran kedua. Gitu. Kalau mau dibilang ya, gue tuh sebetulnya kalau sampai saat ini, kalau gue mau buka Instagram, gue baca komentar, banyak yang bully gue. Sampai saat ini gue sebetulnya tuh masih nangis loh. Iya. Tapi, udah semua itu gue tutupin. Gue bahagia dengan gue sendirinya, gue gila-gilaan dengan gue sendirinya. Ya kan? Dengan cara itu, ya akhirnya bikin netizen tuh akhirnya sadar. Oh iya, gue tuh ngebully Lu Cinta lama-lama, tapi kok lama-lama nih orang lucu, ngelawak mulu. Dan jadi fans juga gitu. Yang tadinya jadi benci jadi fans. Dan seorang yang pada ngebully gue yang bilang-bilang udah, Lu Cinta Luna ya bencong anjing. Lo bencong. Tuh jakun lu tuh. Gue balas apa? Ini bukan jakun nih, bisul. Ini bukan jakun nih, gue tuh disantet. Makanya gue tuh dibenjolan. Orang pada ketawa. Itulah cara gue. Gimana caranya orang ngehujat gue balas dengan lawakan. Dengan komedi. Sampai saat ini. Makanya lu lihat kan, dari 2018 gue tuh masih kalem-kalem. Gue masih kayak peong-peong biasa gitu. Sekarang gue tuh komedi. Wah, apapun. Komedi kan? Komedi. Ngelawak kan? Ya nggak sih? Ya, kayak gitu. Sekarang gue gila-gilaan. Yang 9 ada sambal beda agama. Gimana Kak Luna beda agama? Sumpah nih gue ngeliat dari ini, pedas banget. Bisa. 2 lagi Kak Luna, 2 lagi. Anjir. Yang mana ini? Oh.
tanggapan Kak Luna tentang banyak orang yang bilang Kak Luna transgender atau sedemikian rupa itu, tapi gimana sih Kak Luna tuh beneran transgender atau enggak? Gue mau telanjang boleh nggak? Telanjang ya? Telanjang nih gue nih. Boleh nggak? Gue telanjang nih. Gue telanjang ya? Ya. Gue telanjang ya. Gue telanjang nih. Telanjang nih gue nih ya. Baca. Kenapa sih lu masih percaya? Enggak, aku bukan percaya, aku cuma baca skrip aku. Ya udah gue telanjang nih. Iya. Enggak, jangan. Percaya nggak? Ya, aku percaya. Kenapa gitu? Kenapa masih banyak banget sih yang ngomongin? Ya itu kan gara-gara teman gue yang toksik. Karena itu nggak suka ngeliat gue sukses, nggak suka ngeliat gitu. Jadi itu bisa jadi artis. disebarin gosip gitu maksudnya? Disebarin gitu loh. Sekarang gini, kalau lu mau percaya atau nggak percayanya, lu ketemu sama gue langsung. Kenapa sih lu benci banget sama gue, tapi lu nggak tahu penjelasannya dari gue, tapi lu nggak tahu kenyataan hidupnya dari gue, ha? Cuman maksud Yuk ketemu sama gue nih, lu mau minta apa? KTP, nih gue keluarin KTP gue. KTP dong, dompet gue sini, paspor. Mau? KTP sini. KTP sini nak, KTP nak. Paspor sini nak. Biar jelas. Aku buka ya. Buka. Kita kasih. Silakan. Semoga dari sini Nih, guys, langsung ya. tutup close ya. Ih, Kak Luna, lucu banget. Paspor coba. Coba. Masih percaya? Mau apa lagi, golongan darah? Hah? Tapi maksud Mau aku apa gini. lagi? Maksud aku gini loh Kak Luna, kayak nggak apa-apa loh. Transgender itu nggak apa-apa. apa-apanya. Nggak. Secara agama. Secara lahir. Ya kan? Secara umum. Jelas nih gue tuh dari lahirku perempuan, Der. Mau apa lagi sih yang mau dipertanyakan? Mau belusukan ketemu keluarga gue di Tegal, ayo. Kapan-kapan yuk. Baca televisi ayo gue invitation yuk. Tanya yuk. Tadi kan lihat tuh dari lahir gue foto-foto gue. Iya, fotonya. Ya kan, tomboy kan? Pendek, tomboy. Cantik kan? Cantik. Nah, Kita mungkin sekarang kita hidup udah di dunia yang baru, udah 21 abad 21, kayak misalnya jadi cowok tapi ternyata dirinya itu cewek, atau dirinya cewek tapi ternyata dirinya dari dalamnya itu cowok. Kalau tanggapan Kak Luna tentang itu gimana? tanggapan gue, karena saking banyaknya orang yang gosipin gue transgender, ini malah makin gue bertekad bulat untuk merubah diri gue. Ntar lihat aja nih, lama-lama lu makin gue diusik, dibilang gue transgender, gue akan lama-lama gue akan bertekad bulat, gue berubah jadi laki-laki. Gue bakal buktiin, gue bakal jadi laki-laki. Ntar lihat aja, lihat aja ya. Di tahun-tahun berikutnya gue berubah lagi nih jadi laki-laki. Saking gue udah pusingnya, ya nggak? Tanggapan Kak Luna tentang semua seksualitas gitu, gimana sih? Kalau itu kan sebetulnya umum ya, itu hidup itu pilihan. Ya kan gue pernah nanya sama teman gue yang seorang transgender, lu kenapa sih memutuskan untuk jadi transgender? Ini pilihan gue, Mak. Kenapa? Karena gue udah damai dengan diri gue. Dia emang... Ya, karena gue terlahir sebagai cowok. Ini kata dia ya, bukan gue ya. Gue terlahir sebagai cowok. Tapi hati gue tuh kemayu. Karena ini pilihan gue. Dan setelah gue transgender, kata dia, gue lebih damai. Lebih bisa terima ya? Ya, dan gue bisa berkeluarga, gue bisa mendapat pasangan gue yang bisa nerima gue apa adanya. Ya dari situlah ya gue berpikir, ya itulah, ya udah, it's your life, begitu. Karena kan di dunia ini juga kan istilahnya ya kayak agama aja kan bineka tunggal ika, ya kan? Harus bisa semuanya harus terima. Ya lu mau pilihan lu mau jadi seperti itu, ya udah hak lu, begitu. Dari pendapat Kak Luna emang ya normal sebenarnya kan, orang terlahir di tubuh yang berbeda gitu normal. Iya normal aja, karena ya nggak kalau ada salahnya. Ya takutnya gue ngomong begini nih pendapat gue ya, takutnya gue dibully. Tapi ya udahlah, karena berujung gue sering dibully, ya udah gue beranggapan aja ya. Ya kita kan hidup di negara ya istilahnya negara kita kan masih yang serba kontroversi. Kita tuh kalah loh sama di negara luar kayak Amerika, Australia, Dubai. Itu tuh orang tuh pada menghargai lu transgender, ya lu dihargain. Banyak kok transgender yang kerja di semuanya tetap manusia. Iya, banyak transgender kerja di McDonald. Di luar negeri lo banyak banget teman-teman gue. Terus dia tuh berkeluarga sama bule-bule yang normal. Banyak, cuma di negara kita doang. Masih konvensional. Yang konvensional, kontroversi yang nggak terima belum gitu. Bisa terima. Kita ada sambal namanya juga hidup, guys.
Makanya, ngerti kan? Tapi kenapa kita namainin sambal namanya juga hidup? Kita udah ngomongin ini semua dan akhir-akhirnya apa? Ya udahlah namanya Ya juga udah, hidup. iya benar ya. Inilah kehidupan yang Itulah sebenarnya. kehidupan. Iya. Oke, cheers Kaluna. Cheers. Oke, Kaluna. Oke, kita minum dulu ya. Di sambal terakhir ini kita mau ngomongin itu kontroversi Kaluna. Kaluna kan kemarin sempat masuk sekolah, ya kan? Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga. Kaluna banyak yang bilang masuk sekolah itu gara-gara dijebak teman lah, karena hal-hal yang tidak benar. Detail kejadiannya itu seperti apa sih? Jadi kronologinya, waktu itu kan gue ke Bali sama mantan gue yang buci. Gue punya mantan buci waktu itu kan. Dan buci udah terkenal. Nggak tahu diri dia, iya nggak tahu diri dong. Selingkuh, gue di penjara dia selingkuh. Ya kan, ya udahlah gue bukanya sekarang itu kan buci. Nah, honeymoon dong buci gue waktu itu ke Bali. Terus pulang-pulang sampai Jakarta, gue waktu itu nyewa apartemen di Taman Residen. Pulang biasa aja, tidur, tiba-tiba digedok dong. Kan gue sampai Jakarta waktu itu jam 12. Tidur dong gue, digedok-gedok dah tuh. Digedok-gedok sekitar jam setengah 2. Gue bangun, dengan muka gue masih jet lag kayak gitu kan, mata gue ngasih ngantuk. Terus gue bangunin tuh, kebetulan ada ipar gue kan, adiknya si bucing gue. Dek, tolong bukain dong dek, siapa sih jam segini gedok-gedok, ngantuk banget nih Kaluna nih. Dibuka tiba-tiba langsung, ini ya, ada pemberitahuan, katanya dilaporkan dari masyarakat, katanya kita mau gerebek dulu, mau razia. Ya udah razia, diketok dong kamar aku buka. Ada apa ya Pak gitu? Kita mau ngerazia nih, katanya ada laporan dari masyarakat. Oh gitu, suratnya mana? Aku bilang kayak gitu. Suratnya nanti, nggak dikasih. Oh, di situ aku tuh nggak mikir apa-apa. Tapi aku ngerasa kok kayak ada yang aneh ya. Di mana-mana orang kalau mau gerebek atau ngerazia pasti kan ada surat dong. Ini nggak ada suratnya. Oh ya udah karena aku ngerasa nggak bersalah, ya udah silakan dilihat-lihat. Waktu itu ada berapa orang ya, ada sekitar 15-16 orang, banyak banget usernya. Ada security-nya juga, ada yang masuk kamar, ada yang masuk kamar tamu, ada yang masuk toilet, ada yang masuk kitchen set. Terus aku ngeliatin dong yang di kamar aku, karena di kamar aku kan itu kan barang-barang aku. Tiba-tiba yang teriak-teriak dari salah satu tim oknumnya, ambil, apa tuh, ambil. Aku lihat, ambil nggak? Itu bukan punya aku. Ambil, bukan punya aku. Ambil, bukan punya aku. Itu punya siapa kalau punya aku? Akhirnya diambil sama oknum. Di kamar kamu? Enggak, di toilet. Bukan di toilet, di kitchen set, tempat dapur. Itu, kayak diambil. Ya, itu yang masuk berita. Ditemukanlah dua butir ini. Aku bilang itu bukan punya aku kok. Nah, tapi yang di dalam kamar aku, ditemukan di tas aku adalah obat tidur yang sering aku konsumsi. Dan obat tidur aku itu ada kandungan benzo. Ya aku ngaku itu memang punya aku. Selama ini kenapa aku pakai obat tidur itu? Karena aku depresi, aku dibully, aku dihina-hina, dan aku ada surat dokternya. Aku tunjukin. Nah, terus dari surat dokternya itu obatnya beda. Dari obat yang kandungan obat tidur ini lebih parah dari obat tidur itu. Ya udah, akhirnya aku dibawa ke polisi. Tapi yang di tong sampah itu bukan milik aku, dan sampai saat itu jadi misteri. Itu ceritanya. Dan setelah aku keluar, oke, aku baru tahu siapalah orang yang selama ini menjebak aku. Begitu. Jadi itu maksudnya itu ada orang yang naruh di situ gitu? Ya bisa jadi. Dan orang itu ya salah satu dari teman-teman toksik aku. Karena kan dari oknumnya nyalain aku, ya itu bukan punya aku. Kalau tiba-tiba aku suruh ngambil tes sidik jari, oke lah. Aku juga punya
punya otak. Ya nggak, aku punya otak. Lu sengaja nyuruh gue semua ngambil, gue nggak mau ngambil lah. Kalau gue ngambil, gue sidik jari, itu bukan milik gue. Terus apa, pas kalau lagi di sekolah, terus kayak responsnya kayak gimana tuh Kak? Aku masuk penjara tahun 2020, dan di mana pada saat itu COVID lagi baru muncul. Jadi, aku selalu ngomong, waktu itu aku ngomong sama tahanan-tahanan aku yang udah lama. Kok penjara kayak gini ya? Enggak, penjara sebetulnya enak loh. Ini karena baru marah COVID. Jadi keluarga, temen dilarang masuk. Tahun lalu keluarga setiap hari datang ketemu. Ya boleh ngejenguk. Boleh, lebih enak 2019. Kan gue masuk 2020. Aku tuh ngerasain di mana gue masuk penjara. Gue tuh ngerasain kayak di nerakanya penjara yang paling dalam. Gue tuh ngerasain kayak gitu. Karena selama setahun gue tuh nggak dijengukin sama keluarga. Cuma lewat telepon, itu pun telepon wartel. Untuk kita bisa nelpon wartel, lu mau tahu nggak sih, kita tuh kayak ngantri sembako, yang dimana lu kalau misalnya dapat antrian itu, lu harus terobos-terobosan. Kayak kita misalnya nih antrian kayak gitu, kita harus lari. Kayak kita tuh mau nyari emas dalam jerami kayak gimana sih? First gitu ya, yang datang duluan tuh dapat telepon. Iya, gitu. Dan kita benar-benar kayak berebutan gitu loh. Dan di rutanku itu, lu punya duit tuh jadi ratu, lu nggak punya duit tuh jadi babu. Pada hari itu juga kan gue di karantina dulu. Karantina pas lagi setelah saya karantina masuk dalam, gue dapet di blok paling atas dan paling pojok, namanya blok D6 waktu itu. Di kamar di blok D6 sepetak kayak gini, lu bayangin sepetak kayak gini isinya 28 orang. 28 berapa orang nih? Berapa orang? Dikit kan 28 orang. Bayangin, ini segini dibikin kayak ubin tapi tinggi. Di sini ubin tapi tinggi. Terus di bawahnya itu lantai. Kita di situ makan. Kita di situ makan ibadah, terus tengah-tengahnya itu toilet, ada bak mandi, ada WC jongkok. Lu bayangin dong sepetak kayak gini, tengah-tengahnya toilet. Setahun tidur usul-usulan, udah kayak ikan pindang. Tidur udah kayak ikan pindang, ya kan? Makan di sini mau makan, mau ngapa-ngapain di sini mau ibadah. Jadi satu, lu mau pup, mau mandi jadi satu di situ. Setahun. Begitu, mau lu kaya, mau lu artis, mau lu pejabat, mau lu menteri apa gitu ya, mau lu pencopet, mau lu cewek-cewek begal, jadi satu situ makan di lantai. Itu sangat terbuka banget sih, cuman Aduh. Ya begitulah kehidupan gue. hikmahnya apa tapi Kaluna dari cerita ini semua? Hikmahnya adalah dari pelajaran ini pelajaran gue ambil adalah gue berubah sih ya, gue berubah bisa lebih menghargai hidup, bisa lebih menghargai teman-teman yang bisa menghargai orang juga. Terus juga kalau gue lihat ke belakang ya, gue dihukum setahun, tapi kalau gue nengok ke belakang masih banyak teman-teman gue yang hukumannya seumur hidup. 9 tahun, 14 tahun. Gue aja yang setahun aja gue udah kayak orang gila. Gimana yang udah bertahun-tahun? Kasian. Kaluna, what's next? Untuk seorang Lucinta Luna, apa berikutnya? What are you gonna do? Oh, aku dalam waktu dekat aku nanti akan buat single. Ya. Single baru, karena kan orang kan selalu suka dengan single-single dangdut gue kan. Orang udah pada kangen kan, Lucinta Luna kapan ya nanti? Come back. I come back. Aku nanti mau buka single, terus juga nanti bisnis aku nanti akan aku tambah-tambahin lagi. Terus nanti aku mau ada kalau lebih banyak bosan deh ngeliat gue di televisi, karena gue akan dikontrak nanti, lihat aja nanti. Asik. Keren, jadi 2020-2021 Lucinta Luna akan comeback lagi. Betul. Akan tinggi lagi, akan sejaya-jayanya seperti dulu lagi. Oke, kita wish you the best, kita doakan semua yang baik-baik. Tolong datang-datang ke Bacot lagi, main-main sama kita, nanti bungkus-bungkus mic yang sering. Ya, Pokoknya thank you so much. pokoknya buat kalian semua ya, jangan takut yang namanya lu pernah melalui ini, jangan pernah takut. Karena aku aja nih, aku tuh percaya yang namanya karma buruk dan karma baik. Dan sekarang nih aku mendapatkan karma baik, alhamdulillah. Dan itulah makanya kenapa gue diundang di Bacot Television. Gue akan menyuarakan yang baik-baik semua ya tentang hidup gue. Pokoknya buat Bacot Television makin eksis. Woo! Thank you so much, thank you teman-teman Bacot udah nonton Pedas Panas. Thank you for our beloved sponsor Pros. Punya Indonesia punya. Happy Halloween. Happy Halloween buat kalian semua, dan jangan lupa tonton kita di segmen berikutnya guys. Ember. Bye. Bye.
jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.